لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم in kuntum ta'lamun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khatib yang mulia ini, khatib terkesan kepada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Karena esensi dari suatu ketakwaan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan yang hakiki yang bisa dirasakan di dunia, begitu pula di akhirat kelak nantinya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada dua kemuliaan. Kemuliaan di hari Jumat dan kemuliaan di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan di mana umat muslim menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu pelaksanaan ibadah haji yang diiringi dengan penyembelihan hewan kurban. Dan hari Jumat juga tidak kalah kemuliaannya dibanding dengan kemuliaan bulan Zulhijjah, karena hari Jumat merupakan penghulu dari sekalian hari. Al-Jum'atu sayyidul ayyam. Hari Jumat itu penghulunya sekalian hari. Hari Jumat merupakan hari yang mulia, sehingga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Wa fihi uhbitu ilal ardi. Dan pada hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaih. Dan pada hari Jumat Nabi Adam diterima taubatnya. Wa fihi mata. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam wafat. Wa fihi taqumus sa'ah. Dan pada hari Jumat juga terjadi hari kiamat nantinya. Rentetan-rentetan kemuliaan hari Jumat begitu banyak disampaikan dalam hadis-hadis, sehingga tidak layak bagi kita untuk berlama-lama masuk ke masjid dalam melaksanakan sholat Jumat, karena hari Jumat itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Dalam hadis yang lain juga diterangkan, "Idza kana yaumul Jum'ah," apabila sudah tiba hari Jumat, maka para malaikat akan duduk di setiap pintu-pintu masjid. Malaikat itu akan mencatat di
Sebelah tangannya ada pena yang terbuat dari emas dan lembaran-lembaran yang terbuat dari perak, sehingga para malaikat akan mencatat setiap orang yang masuk ke dalam masjid. Sehingga apabila malaikat itu melihat ada orang yang terlambat masuk ke masjid di hari Jumat, malaikat akan bertanya antara satu sama yang lainnya, ma fa'ala fulan, ma fa'ala fulan, ma fa'ala fulan. Apa yang diperbuat si fulan sehingga ia terlambat masuk ke masjid di hari Jumat? Apa yang dilakukan si fulan sehingga ia terlambat masuk ke masjid di hari Jumat? Maka malaikat pun menyadahkan tangan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, andaikanlah si fulan terlambat masuk ke masjid di hari Jumat ini disebabkan karena kemiskinannya, berikanlah ia kelapangan rezeki agar ia bisa masuk ke masjid di hari Jumat lebih cepat lagi. Kemudian malaikat pun berdoa lagi, ya Allah, ya Tuhanku, andaikanlah si fulan terlambat masuk ke masjid disebabkan ia sedang sakit, maka berikanlah ia kesembuhan dari penyakitnya agar ia bisa cepat masuk ke dalam masjid di hari Jumat. Malaikat pun lagi berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, andaikanlah si fulan terlambat masuk ke masjid disebabkan kesibukannya, maka berikanlah ia kelapangan waktu sehingga ia bisa masuk masjid di hari Jumat lebih cepat lagi. Lalu malaikat pun berdoa lagi, ya Allah, ya Tuhanku, andaikanlah si fulan terlambat masuk masjid disebabkan ia lalai ataupun bermain-main, maka berikanlah ia taufik, hadapkanlah hatinya supaya tergerak hatinya masuk ke masjid di hari Jumat lebih cepat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah sholat Jumat merupakan ibadah yang sangat mulia. Hari Jumat juga merupakan hari yang sangat mulia. Maka oleh karena itu, selayaknya kita umat muslim, lebih-lebih seorang santri, agar senantiasa menghadiri masjid sebelum tiba waktu untuk pelaksanaan sholat Jumat, karena datang lebih cepat itu merupakan suatu penghormatan bagi hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan, penghormatan pada ibadah sholat Jumat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Bukankah baginda Rasul pernah mengancam kita dalam sebuah hadis tentang bagaimana siksa yang akan diperoleh orang-orang yang sepele dalam pelaksanaan sholat, menganggap remeh dalam pelaksanaan sholat. Anggap remeh maksudnya menunda-tunda kedatangannya karena dianggap tidak begitu penting, meninggalkan pelaksanaannya karena dianggap tidak begitu perlu, sehingga perasaan dan anggapan seperti ini dikecam oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis yang berbunyi, kata baginda Rasul, man tahawana bis sholati akibahu lahu bi khamsi asyrata ukubatan. Barang siapa yang menganggap remeh pelaksanaan sholat 5 waktu, remeh dalam arti ia tinggalkan dengan sengaja karena ia merasa tidak penting pelaksanaannya, ia lambatkan pelaksanaannya disebabkan ia merasa tidak penting dengan sholat. Akibahullahu bi khamsi asyrata ukubatan, maka Allah akan memberikan siksa kepadanya sebanyak 15 macam siksa. Situn fid dunya, 6 siksa diberikan kepadanya pada saat ia hidup di dunia. Wasalasin indal maut, dan 3 siksa lagi akan diberikan kepadanya pada saat ia mau mati ataupun sakaratul maut. Wasalasin inda dukhulihi bil qabr, dan 3 lagi siksanya akan diberikan kepadanya pada saat dimasukkan jasadnya ke dalam kubur. Wasalasin inda liqa'i rabbih, dan 3 siksa lagi akan diberikan kepadanya pada saat perhisaban di hari kiamat.
Fa'amal lawati fid dunya, adapun 6 siksa nanti yang diperoleh orang yang meremehkan sholat 5 waktu, yang ia dapatkan siksanya pada saat di dunia sebanyak 6 macam, yaitu kata baginda Rasul. Al-ula, yang pertama, tunza'ul barakatu min umrihi, dicabut keberkahan umurnya sehingga umur yang panjang dan menghasilkan ibadah yang baik baginya. Wasaniyatu, lalu yang kedua, tumhasiya as-solihina min wajhihi, Allah hapus tanda kesolehan dari wajahnya, walaupun seperti apa dia menghiasi wajahnya, selalu saja terlihat wajahnya dengan wajah yang begitu murah, tidak ada bekas cahaya kesolehan di wajahnya karena suka meremehkan sholat 5 waktu. Wasalisatu, lalu yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaih, semua amal kebaikan yang ia perbuat tidak Allah berikan balasan kepadanya disebabkan ia meremehkan sholat 5 waktu. Lalu yang keempat, warabi'ah, la yurfa'u lahu du'a'un ila sama, Allah tidak menerima doa-doa yang ia panjatkan, sehingga walaupun ia berdoa beratus-ratus tahun, Allah tolak doanya disebabkan ia meremehkan dan meninggalkan sholat 5 waktu. Wal khamisatu, lalu yang kelima, laisa lahu hassun fi du'a'is sholihin, ia tidak akan mendapatkan bagian dari doa-doa orang-orang soleh ketika imam berdoa di dalam masjid, Rabbana ighfir lana dzunubana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka kata muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ia tidak termasuk di dalamnya karena ia meremehkan sholat 5 waktu. Wasadisatu, lalu yang keenam, kata baginda Rasul, takhruju ruhuhu bi ghairi iman, ia nanti akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa amal lati tusibuhu indal maut, adapun 3 siksa yang akan ia peroleh pada saat ia mau mati ataupun sakaratul maut disebabkan meremehkan sholat. Al-ula, yang pertama, kata baginda Rasul, ayyamuta zalilan, ia akan mati dalam keadaan hina. Wasaniyah, lalu yang kedua, ayyamuta ja'ian, ia akan mati dalam keadaan kelaparan. Wasalisatu, lalu yang ketiga, ayyamuta atosana, ia mati dalam keadaan tersiksa kehausan. Walau sukiya bihari dunia maruya, sehingga karena merasa hausnya ia pada saat menjalani kematian, andaikan dituangkanlah semua air di dunia ini, air laut, air sumur, air sungai, dituangkan semua sampai habis ke mulutnya, maruya, niscaya tidak akan hilang rasa hausnya, rasa sakit hausnya pada saat menjalani sakaratul maut. Wa allati tusibuhu bil qabr, adapun 3 siksa yang ia peroleh lagi pada saat dimasukkan jasadnya ke dalam kubur. Al-ula, yang pertama, kata baginda Rasul, yubayyikullahu alaihi al-qabr hatta takhtalifa aqla'uhu, Allah sempitkan kuburannya sehingga karena sempitnya kubur itu bertemulah 2 tulang rusuknya, 2 tulang rusuk antara tulang rusuk yang kanan dan tulang rusuk yang kiri karena dihimpit oleh kubur. Wasaniyatu, lalu yang kedua, yusallitullahu alaihi fi qabri subhanun, Allah masukkan pada kuburnya seekor ular yang bernama ular Asyuja'ul Aqrab. Kemudian ular itu akan memukul si mayit dalam setiap jumlah sholat yang ia tinggalkan. Ular itu memiliki kuku yang sangat panjang, sehingga ketika ia pukul si mayit, maka si mayit itu akan menancap sampai 7 lapis tanah ke bawah. Lalu dengan kuku yang panjang ular itu, ia congkel kembali si mayit, lalu dipukulkan lagi, sehingga setiap ular itu memukul si mayit dalam kubur
Ular itu berkata, inilah pukulan kepadamu karena engkau meninggalkan sholat Jumat. Maka menangkaplah si mayit ke dalam kubur itu sebanyak 7 lapis tanah, lalu dicongkel lagi dengan pukulan yang panjang. Lalu ia pukul lagi, ia katakan, inilah pukulan kepadamu karena engkau meninggalkan sholat asar. Kemudian menangkap lagi, ia congkel lagi, dipukul lagi, inilah pukulan kepadamu karena engkau meninggalkan sholat maghrib. Begitulah seterusnya, setiap sholat yang ia tinggalkan akan dipukul oleh ular Ashudaul Akbar di dalam kuburnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, siksa yang ia peroleh nanti dalam kubur ketika meremehkan sholat. Yuqadu alaihi bi kubarihi yataqallabu alal jamri zaidan wa nahar. Dihidupkan bara api di dalam kuburnya sehingga ia akan dibakar di dalam kubur itu di atas bara api bagaikan panggangan yang dibakar di atas bara api, dibolak-balikkan siang dan malam di atas bara api tersebut. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Wa ammal lati tusibuhu inda liqa'i rabbih. Adapun 3 siksa yang akan ia peroleh pada saat di hari perhisaban. Yang pertama, idza saqqatis sama'u ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun. Bila terjadi nanti hari kiamat, maka akan datang malaikat, menariknya. Di tangan malaikat itu ada gada, palu, sehingga ia diseret dengan palu itu. Dimasukkan palu itu dari mulutnya, kemudian ditarik dari tubuhnya, sehingga berkeluarlah semua isi yang ada di dalam perutnya. Lalu yang kedua, la yanzurullahu ilaih. Pada saat nanti di hari perhisaban, Allah tidak akan mau memandang kepadanya, karena saat itu Allah sangat murka pada orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, sehingga karena murkanya Allah saat itu, maka daging-daging yang ada di mulut orang di pipi, di muka orang tersebut berguguran karena takutnya pada muka Allah pada hari itu. Wasalisatu, lalu yang ketiga, la yusakkihi wa lahu azabun alim. Allah senantiasa akan hisabnya dengan perhisaban yang berat, sehingga dengan perhisaban itu dia akan dihalau untuk masuk neraka yang penuh dengan siksa yang sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, anak-anak santri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberi pelajaran bagi kita semua agar kita bisa lebih menghormati dalam pelaksanaan setiap sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah, diberikan inayah dan kekuatan sehingga kita bisa mampu menjaga serta melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktunya dan terhindar dari siksa dan ancaman yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadisnya terhadap orang-orang yang suka meremehkan sholat 5 waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah
sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha